Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat semua alhamdulillah ya. Pokoknya doa terbaik dari Mas Tulus buat teman-teman semua yang selalu nunggu videonya Mas Tulus. Semoga kalian diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran segala urusan ya. Kalau lama nggak syuting itu, kan kemarin ada beberapa video tuh video yang syuting yang lama ya teman-teman. Jadi sudah beberapa hari yang lalu videonya baru ditayangkan kemarin gitu. Jadi itu video yang kemarin tayang, itu video yang sudah syuting dari beberapa hari yang lalu. Karena memang Mas Tulus punya agenda bersama tim masak juga keluarga besar untuk jalan-jalan ceritanya, jalan-jalan kecil-kecilan, liburan lah ceritanya gitu ya. Cuman kalau ada video itu, walaupun ada video, bukan kalian yang kangen, malah aku yang kangen syuting, kangen apa ya, kangen update gitu loh, kangen nemuin kalian secara langsung. Jadi kayak yang kok jadi aku yang kangen ya, bukan kalian yang di rumah kan udah nonton, videonya udah ada, udah disiapkan. Jadi rasanya Mas Tulus hadir setiap hari kan. Cuman akunya karena itu video-video lama jadi kayak yang ya Allah kangen banget pengen live, pengen syuting gitu. Aku justru saya yang merindukan kalian, asik. Aduh teman-teman maaf ini ya, ini leher sakit, hidungnya mampet, sedikit sudah mulai batuk ya. Jadi teman-teman di rumah harus jaga kesehatan juga, jangan sampai kayak Mas Tulus nih sekarang rasanya. Saya tidak pernah minum saya tidak pernah minum air es juga, ternyata tetap juga walaupun minum air hangat sama. Jadi tergantung kondisi tubuh kita ya. Sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau yang di rumah insya Allah semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit, diberi kemurahan rezeki, dilindungi Allah dari bala penyakit apapun. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Sehat berkah untuk kita semua teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Kalian yang baru pertama kali bergabung, salam kenal apa sih? Kalian yang baru pertama kali bergabung, salam kenal ya. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Pagi ini saya cek subscribernya sudah sampai di 50.000, barakallah ya. Ayo dong diperbanyak lagi biar sampai 100.000, biar Mas Tulus dapat apa tuh, silver play button. Ada yang bisa bantu nggak? Ayo dong, makanya teman-teman yang nonton, kalau yang sudi atau berkenan mensubscribe, Mas Tulus butuh bantuan kalian dengan subscribe untuk yang belum. Yang sudah, terima kasih banyak ya. Jangan lupa juga untuk yang sudah nonton videonya, subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, oke? Terima kasih banyak buat yang sudah absen-absen, sudah nyawer-nyawer tanpa terkecuali, bertukar keberkahan dari Allah. Nggih, maaf Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu, nggih orang baik.
Terima kasih banyak ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, permasalahan rumah tangga, usaha dan seterusnya, semoga yang tidak baik tadi segera Allah perbaiki sesuai dengan harapan kita. Yang sedang terikat dengan hutang piutang, semoga hutangnya dan lunas, Allah limpahkan rezeki sebanyak-banyaknya bagi jenengan yang sekarang sedang terlilit hutang piutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, harus selalu semangat ya. Di video ini saya hanya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan, dan ini saya rasakan sebelum liburan sebetulnya, sebelum jalan-jalan sama tim masak. Jadi saya ngerasa kayak lagi nggak bener aja di kepala saya. Saya pikir mungkin karena memang mau sakit kan, akhirnya juga ngerasain itu. Ternyata dari nggak sakit sampai sekarang sudah mulai sakit, masih aja olengnya lebih parah. Nanti Mas Tulus akan ceritakan sedikit. Lalu ini tadi, makanya Mas Tulus buat video, karena setelah saya ngerasain oleng, saya pagi sarapan nasi sesuap 2 suap karena saya harus minum vitamin kan. Saya harus minum obat dan juga vitamin hari ini. Jadi seketika saya ngobrol, kok udah minum obat masih oleng aja, tiba-tiba Cerondol pulang, dan itu tuh lumayan mengganggu buat saya, karena dia mengatakan beberapa hal. Setelah saya telaah, setelah saya cari tahu, ternyata juga ketika saya hitung lewat angka tuh relate juga beberapa yang diomongin Cerondol. Apa aja yang diomongin Cerondol nanti Mas Tulus akan jabarkan, Mas Tulus akan sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan manfaat. Disclaimer dulu sebelum nonton videonya, saya nggak pernah paksa teman-teman suka dengan kontennya Mas Tulus. Saya nggak pernah ngomong kalau konten atau apa yang saya buat atau yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Jadi semuanya karena izin Allah, bukan karena saya. Jadi teman-teman yang suka silakan ditonton, tidak suka monggo di skip mawon, oke. Orang-orang yang agamanya tinggi, ilmunya tinggi, orang-orang sakti, orang-orang hebat nggak cocok nonton konten ini, karena di sini tempatnya kita sama-sama belajar. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip, oke. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman, ini kan tanggal 9. Besok kita akan update rekening donasi kita. Jadi Mas Tulus masih perlu doa dan bantuan dari teman-teman, karena untuk sedekah nasi box kita selama puasa, selama lebaran ini agak lumayan, bukan lumayan sih, sangat melempem menurut saya ya. Untuk sedekah nasi box kita itu sangat-sangat melempem di awal lebaran ini atau di awal April ini. Jadi Mas Tulus masih butuh bantuan kalian untuk sama-sama kita berdoa. Semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan April ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan April ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Quick guys. Aku sekedar radang, flu sama akan batuk sepertinya ya. Tapi aku sedang tidak pusing. Tapi ini mampet hidungnya. Cuman saya tidak, pusingnya orang mampet itu kan beda ya. Cuman kalau pas lagi diam tiba-tiba tuh kayak jatuh gitu, kayak mau jatuh gitu rasanya. Dan aku sudah ke dokter. Jadi Mas Tulus itu setiap mau mengangkat cerita atau setiap mau mengecek sesuatu, saya harus ke medis dulu. Itu tipikal saya ya. Nanti Mas Tulus ceritakan pokoknya, wes intine ngono wae ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah nasi box kita tanpa terkecuali. Yang untuk awal-awal April, mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah berkahi, keluarganya juga Allah berkahi, usaha umurnya Allah berkahi, amin. Sedekahnya tujuannya kemana, untuk apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan, amin ya Allah. Teman-teman yang sedekah semoga juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas, amin. Semoga sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuh udah mulai pecah batuk dan flu-nya, dan ini nelen sakit banget guys. Kalau kata orang Jawa tuh pancingan, padahal ini sebenarnya radang ya. Kalau subscriber Mas Tulus yang lama pasti sudah tahu Mas Tulus itu sangat sensitif sekali di bagian leher. Meskipun tidak minum air es, kalau makannya salah biasanya langsung kepancing radangnya keluar. Emang dasar nih si radang ya, kurang hajar kok si radang. Oh iya, teman-teman, minyak bidara dari hari Senin sudah ada pengiriman ya. Kalian mas itu meskipun jalan
sebelum jalan minyak bidara cepet kirim ya. Karena Mas Tulus tuh pergi cuma hari Senin, Selasa sudah di rumah dan kemarin juga sudah istirahat, sudah bersih-bersih dan hari ini buat video lagi. Jadi Senin sudah ada pengiriman. Kalian yang mau pesan minyak bidara silakan DM ke 0857 di deskripsi, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya. Jangan lupa nomor HP yang bisa dihubungi teman-teman. Oke? Terima kasih banyak. Mau tahu manfaat fungsinya, ketik aja di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Saya jelaskan sedetail mungkin di video itu. Kalian bisa fokus ke situ, setelah paham langsung pesan, oke? Yang kemarin-kemarin sudah inden tapi belum pesan, silahkan DM dari sekarang karena sudah normal pengirimannya dan barangnya juga stoknya sudah ada. Kalian yang sudah inden dari kemarin sudah saya kirim, yang sudah nanya tapi ternyata belum jadi karena takut kepentok sama lebaran, silahkan DM saya sekarang ya. Insya Allah nanti langsung dikirim hari ini. Oke. Terima kasih banyak yang sudah pesan. Semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi disclaimer-nya, saya hanya bercerita apa yang saya rasakan. Saya tidak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan dan saya tidak pernah mengiyakan atau memastikan apa yang saya sampaikan itu akan terjadi. Oke? Berkali-kali saya sampaikan, bahkan di awal video sudah dijelaskan sebetulnya. Cuman ya maklumlah orang-orang di sini tuh pokoknya lah wong sing tukang apa jenenge iki, wong sing ilmune merasa ilmunya tinggi, orang-orang mabuk ilmu, orang-orang sakti, orang-orang hebat, itu tidak akan cocok nonton konten saya karena pasti mereka akan merasa lebih suci daripada air yang suci. Ya, jadi yo angel panggau. Jadi kalau teman-teman suka tonton, nggak suka silahkan di skip saja. Simpelnya seperti itu ya. Sebetulnya sejak lebaran pertama teman-teman, lebaran ke malam takbir itu saya sudah bilang ke beberapa teman-teman, aduh kayaknya gue mau sakit nih, kayaknya saya mau sakit nih. Rasanya badan kok kayak gini ya, nggak enak, oke. Terus di lebaran ketiga saya kerok, saya minta dikerok sama Tante Ida. Dan beberapa kali juga dipijit, dikerok lagi. Enggak, kerok cuma satu kali, cuman dikerok cuman leher pada waktu itu belum dikerok karena pusing kan. Pikir saya pusingnya tuh ya menurut aku ya pusing karena mau sakit, karena memang rasanya seperti itu. Dan puncaknya kemarin hari Senin itu sudah mulai rasanya ada mau flu, mau batuk. Saya pikir sakit atau pusing saya atau keliangan saya atau olengnya saya ini karena memang mau sakit. Jadi Mas Tulus itu tipikal yang begini teman-teman. Jadi bukan kita ini juga diberlakukan ke kalian yang di rumah ya. Kalau kalian merasa, oh saya oleng nih, oh mau ada gempa, saya oleng nih, oh mau ada musibah. Enggak gitu juga. Kalian harus periksa ke medis dulu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau saya ngerasa, enggak mau sakit ini, bukan karena ada apa-apa gitu ya. Akhirnya saya tahan. Saya periksa, mungkin saya vertigo, mungkin saya darah tinggi, saya darah rendah, dan segala macam. Semuanya normal teman-teman. Saya nggak ada darah tinggi, nggak ada darah rendah, dan asam urat juga lagi bagus, tidak sedang kurang baik-baik saja. Bahkan gula malah kata dokter agak kurang katanya di bawah rata-rata katanya kalau gulanya, karena memang saya bukan tipikal orang yang suka makanan manis ya, karena saya sudah terlalu manis apa sih. Jadi sebelum saya memastikan apa yang saya rasakan, saya harus datang ke medis dulu, ke dokter dulu. Saya pastikan segala sesuatunya baik. Setelah itu baru saya akan sampaikan di video. Itu kebiasaan saya. Jadi teman-teman di rumah juga sama ya. Meskipun kalian ngerasa, oh aku orang sakti, aku orang hebat, aku indigo, aku bisa ini, bisa itu, punya naungan leluhur dan seterusnya. Kalian tidak boleh berpatokan hanya dari feeling yang kalian rasakan, tapi harus diperiksa secara medis. Itu tips dari saya. Saya juga seperti itu soalnya. Nah, setelah ini tadi subuh saya pulang berobat dan cerondol itu tiba-tiba nongol pas saya lagi habis minum obat tapi rasanya kayak masih nyer gitu. Ini tadi nyer banget rasanya teman-teman. Sekitar jam setengah 7 pagi tanggal 9 April. Itu tuh pagi-pagi setengah 7 saya gini. Dan itu habis minum obat, habis sarapan dan aku bilang kok masih pusing aja ya gitu. Tiba-tiba cerondol tuh ngoceh beberapa hal. Nah ternyata teman-teman setelah saya cerna dari rasa oleng saya tersebut ternyata merupakan sebuah pertanda yang sedang kurang baik-baik saja. Dan biasanya, sekali lagi ini biasanya mohon maaf, kalau saya sedang merasa seperti ini, biasanya mau ada gempa atau gunung yang akan erupsi. Atau ada elemen tanah yang sepertinya sedang bergejolak. Itu yang biasanya saya rasakan. Artinya, saya tidak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan, tapi biasanya mengarah ke situ. Mengarah ke gempa dan seterusnya. Dan dari hasil analisa saya juga, ternyata juga saya bukan pusingnya atau oleng. Sorry teman-teman, di sini oleng itu tidak selalu pusing ya, tapi kayak ngerasa yang mengayun-ayun gitu loh. Mengayun-ayun kayak yang
Kalau mejam tuh tiba-tiba kayak yang kayak gini, kurang lebih seperti itu. Kayak mengayun. Jadi bukan pusing sebetulnya. Bukan pusing sakit kepala ya, tapi mengayun. Rasanya tuh kayak diayun-ayun. Apalagi kalau pas mejam dan intensitas yang saya rasakan ini lumayan sering ya. Intensitasnya ini lumayan sering banget. Jadi nggak kayak yang tiba-tiba diem terus ngayun, tiba-tiba ngayun nggak. Intensitas yang saya rasakan belakangan ini justru lumayan kuat. Lumayan kuat dan juga lumayan sering. Dan rasanya juga tidak kecil. Nggak yang nyut, agak lumayan ekstrim. Menurut aku ya, dari beberapa oleng-oleng sebelumnya. Aku sering rasa oleng dan beberapa teman-teman juga tahu bahwa ya sedikit banyaknya terbukti tapi itu hanya kebetulan. Dan memang rasa olengnya untuk kali ini agak lumayan sering, agak lumayan ekstrim, kekuatannya juga agak lumayan. Jadi biasanya ini karena memang mau ada gempa atau kita sedang dikelilingi gempa atau kerap atau sering. Ini titik-titik yang biasa saya selidiki dari apa yang saya rasakan. Nah, Cerondol pagi ini juga menyampaikan beberapa hal yang menurut saya juga lumayan mengejutkan karena dia bilang kalau di dekat saya ini sedang ada pergolakan tanah yang agak lumayan dan saya berada di Jakarta teman-teman dan Banten itu lumayan tempat yang paling sering gempa ya. Jadi beberapa kali juga Jakarta merasakan gempa ketika Banten itu ada gempa. Itu beberapa kali sudah terjadi. Waktu tsunami ya di Banten juga pernah, Jakarta juga mengalami guncangan. Jadi sebetulnya kalau dikategorikan dekat dengan kita itu ada titik gempa, terdekat dengan saya mungkin saya rasa juga Banten. Dan Cerondol juga menyampaikan bahwa akan ada lumayan sering intensitas gempa di April ini. Bahkan sampai Mei katanya. Jadi begini teman-teman, aku sudah sempat menyampaikan juga di video sebelumnya terkait dengan gempa Cilacap bahwa aku sedikit menyampaikan gempa Cilacap itu merupakan gempa pembuka sebelum gempa-gempa berikutnya. Dan aku juga menyampaikan ke kalian ketika aku baca angka, memang intensitas gempa di bulan April ini hampir ada di setiap harinya. Ya, di tanggal-tanggal gempa, di angka-angka tanggal di bulan April, kalau dihitung lewat angka, sekali lagi dihitung lewat angka, ini hampir semua angkanya memang saya melihat ada intensitas gempa. Ya, dan digambarkannya, kalau teman-teman mau tahu, gambaran yang disampaikan Cerondol itu kayak yang semakin mengujung semakin kerap. Kok kerap tuh bahasa Indonesia kerap apa? Sering. Jadi semakin mengujung, semakin menuju ke puncak akhir bulan April, itu gempanya akan semakin rapat, akan semakin padat. Artinya kalau saya hitung memang ketika Cerondol tadi menyampaikan, coba hitungan mana Hele? Hitunganmu salah apa ora? Aku coba untuk cerna lagi apa yang disampaikan Cerondol. Betul setelah, jadi kayak yang satu ini kan kecil ya, 1, 2, 3, sampai 9, ini kecil. Lumayan kecil, pembukanya lumayan kecil. Nanti 11 ke atas setengah besar, akhir bulan itu juga bisa ada poin yang besar lagi. Itu salah satu poin yang disampaikan Cerondol dan coba aku hitung tadi lewat angka dan ternyata juga relate dengan apa yang disampaikan Cerondol dengan hitungan-hitungan saya. Dan jujur teman-teman, saya mendapatkan feeling kuat ini sejak kemarin di hari Senin ketika saya sedang berenang saya nganterin anak-anak berenang, tapi saya nggak berenang ya, karena tiba-tiba pala saya nyeng-nyengan. Ini kedua kalinya saya datang ke Ciwidey, ke kawah pemandian air panas Ciwalini kalau tidak salah. Ini sudah kedua kalinya saya ke sini dan di awal tahun dulu sorry bukan awal tahun tapi di awal saya datang ke Ciwalini dulu saya mendapatkan satu firasat yang alhamdulillah menurut aku juga manfaat karena setelah saya datang ke Ciwalini ternyata memang Bandung betul-betul ada gempa dan di sana saya merasakan guncangan yang luar biasa di Ciwalini itu. Jadi setelah itu juga di situ saya sudah merasa, wah ini kayaknya bukan karena sakit nih olengnya, bukan karena gue terlalu capek. Ya kan kita berangkatnya subuh teman-teman ya, habis sholat subuh kita jalan sampai Bandung itu pagi hari. Jadi mungkin ngantuk, pikiran saya seperti itu. Jadi ketika saya udah bawa baju, padahal saya paling senang mandi air panas. Saya tuh senang banget mandi air hangat. Jadi di badan tuh lebih enak gitu loh. Gatel, pegel tuh lebih enak. Nah itu di hari itu saya nggak mandi. Saya nggak mau karena kepala saya tuh kayak oleng, kayak yang ngayun-ngayun gitu, bukan pusing tapi ngayun-ngayun. Dan itu tuh saya semakin merasa kayak yang wah ini kok saya dapat feeling begini lagi di Ciwalini dan di Ciwalini dan saya merasa kayak yang oke, sepertinya
pulang aku harus periksa dulu ke dokter. Setelah periksa aku mau cari tahu apakah memang olengku ini karena sakit apa karena memang ada feeling tertentu, dan ternyata setelah dicek semuanya normal, saya lebih merasa yakin bahwa ini merupakan salah satu poin yang artinya menjadi pertanda akan adanya sesuatu, ya, setelah dicek itu. Nah, kenapa saya bahas Ciwal ini tiba-tiba dari omongan kita tadi? Karena Crondol menyebutkan titik di mana salah satunya yang ada guncangan yang paling dekat dengan saya, ya, dia kan bilang, olengnya kamu itu karena mau ada aktivitas kegempaan di dekat dengan kamu. Prasangka saya yang paling dekat dengan saya harusnya Banten. Menurut saya ya, karena pantainya kita saling bersatu. Artinya pantai utara Jakarta dengan pantai Banten itu kan memang saling bersatu. Masih bau-bau laut Sunda, ya. Artinya Selat Sunda masih berbau di situ. Jadi kalau memang merasakan, kita lumayan sering ketika gempa di Banten. Dan ternyata salah satu yang disampaikan Crondol justru tidak menyebutkan Banten. Crondol tidak menyebutkan sekitar Banten. Dia bilang gempa terdekat salah satunya adalah wilayah di mana kamu kemarin datang atau kamu datangi. Dan saya datangi satu-satunya tempat saya jalan-jalan kemarin memang hanya di Bandung. Jadi satu kali lagi saya garis bawahi, ini bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi sepertinya Bandung masih harus hati-hati. Sepertinya Bandung juga mau ada sesuatu artinya di sini. Dan sayangnya teman-teman, saya tuh melihat beberapa kali titik gempa yang lumayan kering. Bukan berarti tidak ada gempa basah ya, tapi gini, kalau saya menggambarkan gempa basah, gempa kering itu adalah gempa yang lumayan berpotensi tsunami itu gempa basah. Gempa kering berarti gempa ada dangkal. Ya, di garis bawahi ya teman-teman. Jadi kalau Mas Tulus bilang gempa kering adalah gempa dangkal. Nah, yang saya perhatikan di olengnya saya ini, dari angka-angka yang saya baca juga saya satukan dengan yang disampaikan Crondol, ini juga bareng dengan yang namanya gempa kering. Lebih sering gempa kering daripada gempa basah. Jadi gempa yang berpotensi akan menimbulkan tsunami entah 1 meter, entah besar atau apa, itu sepertinya akan lebih sedikit daripada gempa yang kering atau gempa yang dangkal. Nah, ini yang saya takutkan. Dan Bandung, Jawa Barat, Sumedang, Subang, kemudian Garut itu juga beberapa kali mengalami gempa dangkal dengan skala kecil tapi lumayan dengan kerusakannya. Sehingga sekali lagi teman-teman tidak perlu percaya dengan yang saya sampaikan, tapi Crondol memberikan clue ke saya bahwa memang powernya itu juga tidak akan kecil. Powernya akan lumayan. Semakin mengarah ke sana, tanggal semakin besar, powernya akan semakin besar. Dan kalau saya hitung lewat angka, yes, relate dengan hitungan saya, sesuai dengan hitungan saya. Allahu Akbar. Umat Sirayes. Itu. Jadi relate dengan yang saya sampaikan bahwa poin-poin di mana itu akan nanjak semakin besar, kemudian ini akan semakin lebih tinggi, ini menurut aku juga pas. Ini sesuai dengan sesuai dengan yang saya hitung, dan artinya ada banyak poin-poin lain yang perlu diwaspadai. Memang sebutan Crondol hanya dekat dengan kamu dan juga Bandung. Tetapi sekali lagi meskipun hanya menyebut nama Bandung, artinya di sini masih ada tempat-tempat lain dan sekitar dengan Jakarta, pesisir pantai selatan Jawa khususnya dengan potensi-potensi gempa berikutnya. Itu yang saya hitung, itu yang saya perhatikan menurut hitungan saya. Sehingga saya tidak memastikan bahwa olengnya saya merupakan pertanda gempa, tapi Crondol menyampaikan di situ, dan setelah saya cerna juga sepertinya memang ada arah ke situ, ya. Dan saya tidak memastikan ini. Oke, teman-teman boleh percaya boleh tidak, mau suka atau tidak silahkan. Kemudian hal terakhir yang akan sedikit melengkapi potensi gempa yang ini. Kenapa? Nah, benar kata Crondol. Nih hari ini ada kemungkinan, atau memang sudah kali ya, aku nggak tahu. Dia bilang kalau hari itu ada kemungkinan ada guncangan gempa yang lumayan hari ini, di tanggal 9 April. I don't know ini benar atau tidak, nggak perlu dipercaya, tapi Crondol menyampaikan itu. Baru aja dia menyampaikan, di pagi ini tanggal 9 April. Jadi, aku nggak bisa memastikan juga, tapi dia ngocehnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Dan kerapnya atau seringnya ini akan semakin intensitasnya. Jadi, aku harap teman-teman yang memang memiliki tempat tinggal yang dekat dengan peta dan juga tempat yang memang dipetakan sebagai jalur gempa atau jalur sesar dan seterusnya, aku harap untuk hati-hati. Tambahannya adalah sebagai pelengkap gempa itu ternyata Crondol juga menyampaikan akan ada aktivitas gunung yang
agak lumayan ekstrim di beberapa titik gunung, bahkan ada bebarengannya. Akan bersamaan lebih dari Pirondo, lebih dari 3. Dia menyampaikan akan ada aktivitas gunung, meskipun tidak besar sekalipun, ini akan terpicu. Jadi gempa tadi, beberapa gempa susulan kecil-kecilan atau mungkin besar atau kecil yang terjadi di awal-awal April, atau artinya mungkin bahkan gempa Cilacap yang sebelumnya terjadi, ini akan memicu gempa lain. Ini akan menjadi pemicu gempa-gempa yang lain. Kemudian ini juga akan memicu gunung yang juga akan erupsi. Salah satu yang dia sebutkan adalah gunung yang memang sekarang sedang aktif atau sedang ada aktivitinya, ada aktivitasnya. Tetapi ada kemungkinan bahwa gunung itu akan meletus lagi, ada kemungkinan gunung itu akan erupsi lagi. Ini salah satu poin pelengkap yang disampaikan Cerondol. Jadi selain gempa beruntun yang akan kita rasakan di bulan April ini, gempa tadi akan memicu aktivitas vulkanik di beberapa gunung, bahkan di Jawa, di luar Jawa ini akan beberapa bebarengan, dan aktivitasnya akan sedikit menanjak daripada sebelumnya. Jadi mungkin ini yang disampaikan yang Nogowojo di awal, bahwa ada api di bawah tanah yang akan meledak, atau ini api di panasnya panasnya api di bawah tanah ini sedang memicu panasnya sesuatu kemudian yang meledak di atas. Itu wallahu alam, saya nggak bisa menjawab itu secara detail, tapi intinya ya kalau memang ada beberapa hal yang mungkin ini salah satu yang kebetulan saja. Artinya di sini tetap tingkatkan kewaspadaan, hati-hati juga, jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat hoak dan seterusnya. Saya juga nggak pernah paksa ya teman-teman suka dengan konten atau percaya dengan saya sampaikan, tapi ikuti beberapa panduan-panduan yang disampaikan oleh BMKG dan seterusnya. Lebih resmi mereka daripada saya. Jadi patuhi apa yang mereka sampaikan, mungkin bisa lebih dipercaya mereka, artinya seperti itu ya. Dan harapan saya mudah-mudahan sopo eh ada kemungkinan aktivitas pendakian juga akan mengalami insiden lagi ya teman-teman. Jadi yang apa namanya yang mendaki gunung, kalau gunung itu memang posisinya aktif, harus cari momen betul yang sesuai dan ikuti arahan dari apa ya namanya, apa sih kalau yang di gunung-gunung itu? Artinya mungkin dari Basarnas, tim SAR sekitar, artinya memang ada aturan. Oh ini sudah siaga segini, udah nggak boleh. Kalau sudah diberikan anjuran tidak boleh, kalau bisa jangan dipaksa untuk daki ya, karena Corondol tadi bilang bahwa ada kemungkinan insiden pendaki yang dalam tanda kutip tadi ya. Jadi hati-hati juga. Kemudian yang daki juga meskipun bukan gunung berapi, tetap waspada, tetap hati-hati. Ya tujuan kalian mendaki untuk apa? Silakan sesuai dengan tujuannya. Mensyukuri, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk saling sombong di gunungnya Allah, sehingga tidak terlalu mempengaruhi ke kalian yang sedang mendaki. Takutnya ada karma dalam tanda kutip, ada naungan yang kurang baik yang menjadi kendala bagi kalian yang sedang mendaki ya. Intinya memang akan ada, Cerondol mengingatkan kita akan ada aktivitas pendakian yang menimbulkan korban lagi, sehingga kalian-kalian yang punya hobi mendaki dan seterusnya, entah gunung aktif atau bukan, tetap waspada. Ikuti dari apa pengamat atau yang ngurusi gunung tersebut ya. Mereka pasti punya, oh ini sedang siaga, oh ini sedang kurang baik-baik saja, nggak boleh pendakian. Harus ngikutin aturan ya teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman nggak mau dipaksa, setidaknya jangan maksa. Supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan dari sesuatu, dari hasil paksaan dan juga ego kita tadi. Jangan sampai dapat bala di balik ego kita tadi ya. Amin. Seperti itu. Doanya mudah-mudahan saya nggak bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan betul memang teman-teman. Tapi mudah-mudahan ketika memang Allah mengizinkan ada, semoga dengan skala yang kecil saja. Amin. Dan bahkan kalau kita boleh ngemis atau minta sama Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada. Kalau toh ada, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari itu, dari yang Mas Tulus baca hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar atau mungkin saya menyinggung perasaan kalian, saya minta maaf ya teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau bahas apa? Silahkan komentar di postingan yang sudah Mas Tulus buat, atau bisa DM di bigtulus_official. Kalian bisa sarankan apa yang mau kalian minta dibahas, silahkan sarankan di situ. Kalau menarik nanti Mas Tulus akan bahas ya.
Seperti itu. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau saya terkesan gurui, saya juga minta maaf ya. Saya nggak ada maksud gurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, amin. Semoga hajat baik kita semua segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang saat ini sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar nggih. Yang dagang laris manis, amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang menjual aset, semoga asetnya segera terjual. Teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lambe niki lek ngomong anu lho, Nduk. Lek ngomong iku sing anu. Duh. Pertama katanya dia bilang hari ini mau ada gempa. Yang kedua, dia bilang kalau hari ini mau ada kecelakaan dan lumayan besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, teman-teman sudah seperti itu dulu. Mas Tulus harus prepare lagi karena ini masih banyak pekerjaan di rumah. Saya masih harus mengurus sesuatu. Mobil harus ganti oli, harus ganti ini, ganti itu. Masya Allah, tabarakallah. Habis lebaran malah luar biasa ya. Semoga Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Setidaknya semoga Allah permudah. Nggak lebih, yang penting cukup. Amin, amin, ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun guys, sederek. Mas Tulus pamit mundur. Insyaallah ketemu di next video lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.